Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Melsa Septia, nomor NIM 200110045. Saya dari kelas 2B PIAUD UIN Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menyimpulkan dan mendiskusikan tentang UAS, yaitu semester 2 saya dari mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang gejala-gejala penyakit anak yang sering dialami anak ya, atau yang sering terjadi pada anak. Yang pertama yaitu demam tinggi. Demam tinggi adalah salah satu gangguan yang kerap terjadi pada anak. Hal ini terjadi saat suhu tubuh anak naik melewati batas normal yang angkanya lebih dari 37,2 derajat Celcius. Apabila pengukuran dilakukan dari ketiak dan 37,8 derajat Celcius saat diukur melalui mulut dan di atas 38 derajat Celcius jika pengukuran dari dubur. Namun, demam pada anak umumnya disebabkan sesuatu yang tidak berbahaya. Kemudian, faktor resiko demam pada anak yaitu dari faktor lingkungan, yaitu contohnya sekolah yang menyebabkan anak melakukan kontak langsung dengan banyak orang dan memiliki kemungkinan tidak sehat. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang lemah dan anak mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Kemudian penyebab demam pada anak, yaitu kebanyakan penyebab demam pada anak disebabkan oleh infeksi atau penyakit lain. Suhu tubuh yang tinggi dapat mempersulit bakteri atau virus penyebab infeksi untuk bertahan hidup, maka dari itu demam yang terjadi pada si kecil indikasi yang baik untuk pertahanan tubuh anak. Beberapa penyebab demam tersebut antara lain yaitu infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus atau bakteri, infeksi dan radang pada telinga, infeksi radang pada amandel, infeksi dan radang pada sinus, efek samping imunisasi tertentu, kemudian virus roseola, kemudian demam berdarah, batuk rejan, malaria, dan lingkungan yang panas. Kemudian gejala demam pada anak. Demam pada anak terjadi ketika suhunya naik di atas kosaran normal, yaitu 36,5 sampai 37 derajat Celcius bergantung pada apa yang menyebabkan demam. Tanda dan gejala lainnya yang dapat disarankan saat anak mengalami gangguan ini antara lain yaitu mudah marah dan rewel dan lesu, nafsu makan menurun, menangis lebih sering, bernapas lebih sering, bernapas lebih cepat, kebiasaan tidur atau makan mengalami perubahan, mengalami kejang, merasa lebih panas atau lebih dingin, mengalami nyeri tubuh dan sakit kepala. Kemudian pengobatan demam pada anak yaitu mencukupi kebutuhan cairan anak sehingga tidak dehidrasi, kemudian memberikan obat penurunan demam yang relatif aman dan untuk anak atau resep dokter sesuai dosis dan petunjuk pemakaian obat. Kemudian jaga suhu ruangan agar tetap nyaman, gunakan pakaian yang tipis agar panas tubuh dapat keluar, periksa suhu tubuh anak secara teratur dengan menggunakan termosfer, cukupi kebutuhan istirahat anak, kompres anak dengan air hangat, jaga agar anak tidak kedinginan atau kepanasan, kemudian berikan makanan yang mudah dicerna dan yang disukai anak. Kemudian pencegahan demam pada anak yaitu membiasakan mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet dan setelah berada dekat dengan orang sakit. Kemudian usahakan bawa hand sanitizer saat berpergian untuk berjaga bila tidak ada air atau sabun. Kemudian biasakan selalu menutup mulut, hidung, mata dengan tangan yang kotor. Biasakan selalu menutup hidung atau mata dengan tangan yang kotor. Kemudian tidak berbagi alat makan dan minuman dengan orang lain. Terus yang kedua yaitu gejala penyakit anak yang sering dirasakan oleh anak yaitu diare.
Si kecil dikatakan diare jika buang air besar atau BAB lebih dari 3 kali sehari, terlebih jika fase yang dikeluarkan cenderung encer. Penyebab diare antara lain infeksi saluran pencernaan, keracunan atau alergi makanan, infeksi parasit, hingga penyakit iritasi usus. Saat si kecil diare, hal ini bisa ibu lakukan adalah tetap memberikannya makan dan minum, khususnya cairan yang mengandung elektrolit. Kemudian gejala diare pada anak yaitu selain lebih sering BAB dan mencret, diare bisa disertai dengan perut kembung, mual, muntah, demam, nyeri perut, dan lemas. Saat diare, tubuh akan kehilangan cairan elektrolit dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan saluran cerna sulit menyerap cairan elektrolit. Kemudian cara mengatasi gejala diare pada anak. Jika si kecil di bawah 6 bulan, berikan ASI atau susu formula setiap kali ia muntah-muntah atau diare. Dan jika usianya lebih dari 6 bulan, berikan ia minum dehidrasi, misalnya Oralit pada anak yang sudah diberi MPASI. Pastikan asupan nutrisi dan makanan cukup. Kemudian untuk mengatasi gejala diare yaitu memberikan ASI lebih sering dan lebih lama biasanya, kemudian memberikan Oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti, kemudian memberikan obat zinc yang tersedia di apotek, puskesmas, dan rumah sakit, kemudian memberikan cairan rumah tangga seperti sayur, kuah, sup, dan air mineral, kemudian memberikan makanan seusia umur. Kemudian makanan yang harus dihindari saat anak diare yaitu makanan yang digoreng dan diminum, makanan yang digoreng dan makanan berminyak atau makanan olahan seperti nugget dan sosis, jus dalam kemasan yang mengandung banyak gula. Susu sapi, bunda bisa mengganti dengan susu pertumbuhan berbahan dasar kedelai, sayuran, dan buah-buahan yang memicu gas, misalnya brokoli, kacang-kacang, dan jagung. Sekian yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, tolong mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.